Yang terpendam antara Noah dan Meira. "Nih, mau pulang bareng gak?" ujar Meira pada Naila ketika resepsi pernikahan itu sudah berakhir. "Kamu bawa mobil?" balas Naila. "Noah yang bawa. Nanti Noah nganter aku dulu." "Oh oke." Naila berpamitan pada teman-temannya yang lain, kecuali pada Atlas. Setelah itu Naila pun pulang bersama Meira dan Noah. Meira masih tampak senyum-senyum sendiri, karena pada saat acara pelemparan bunga, ia yang berhasil mendapatkannya. Udah ada rencana buat ke jenjang yang serius nih kayaknya, goda Naila. Meira mesem-mesem melirik Noah. Tapi Noah malah berkata, "Masih jauh, Nih." Senyum Meira langsung surut mendengar ucapan Noah. Masih banyak yang harus dipersiapin. Nikah kan bukan soal asal sah doang. Lanjut Noah lagi. "Ya kan, sayang?" Meira mengangguk sambil tersenyum tipis. Padahal sebenarnya ia mengharapkan jawaban yang berbeda. Bener juga sih, nikah itu banyak persiapannya. Tapi kalau misalnya udah ketemu orang yang tepat, enggak ada salahnya kan? Naila menanggapinya. "Ya doain aja, Nih." sahut Noah. Tidak lama kemudian, mobil itu berhenti di depan kediaman Meira. Noah turun dari mobil, membukakan pintu untuk Meira, dan mengantarkan Meira sampai depan pintu. Dari dalam mobil, Naila memerhatikan pasangan itu sambil tersenyum sendiri. Ia tidak menyangka bahwa Noah bisa bersikap seromantis itu. Naila pun jadi teringat dengan masa lalunya bersama Atlas. Bagaimana Atlas juga memperlakukannya dengan sangat romantis. Kenapa Jeti ingat Atlas lagi? Naila buru-buru menepis pikiran itu dari benaknya. "Nih, pindah ke depan Gi," ujar Noah saat kembali ke mobil. "Gue berasa supir kalau lo duduk di belakang gitu." "Hehe, cocok sih," balas Naila sambil bercanda. "Resa." Noah bergumam lirih. Naila pindah duduk ke depan. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. "Gimana London?" "Nih," ujar Noah kemudian. Sebenarnya semenjak Naila pulang dari London, mereka berdua juga belum sempat bicara banyak, karena keduanya sama-sama sibuk dengan kegiatan masing-masing. Menyenangkan. Samalah kayak di sini, ada senang ada enggaknya juga, balas Naila. Tapi lebih tenang di sana sih, soalnya nggak ada rada-rada gesrek kayak lo. Haha, bukannya kegesrekan gue ini yang lo kangenin selama di sana. Aduh narsisnya nggak habis-habis. Naila geleng-geleng kepala sambil tersenyum. Noah melirik Naila dengan ekor matanya. Banyak yang ingin ia ceritakan pada sahabat kecilnya itu. Yang selama Naila di luar negeri, Noah hanya memendamnya sendiri. Tapi Noah juga bingung harus mulai menceritakan dari mana. Hingga akhirnya Noah memberanikan lidahnya untuk berkata, "Nih, gue kayaknya mau udahan aja deh sama Meira." "Haha maha." Naila tersentak kaget. "Bercanda loh." Noah menelan ludah. Wajahnya terlihat semakin keruh. "Ada masalah apa sih?" desak Naila. "Gue lihat tadi lo sweet banget ke Meira. Meira juga cerita kalau lo selalu romantis ke dia tiap hari. Kenapa tiba-tiba kepikiran buat udahan?" "Gue sayang sama Meira. Tapi lama-lama di hubungan ini gue ngerasa gak lepas. Nih, gue tertekan." Jelas Noah. Meira itu super cengeng. Super sensitif. Spek tuan putri yang gak boleh lecet sedikit pun. Belum lagi sifat otoriter bapaknya yang masih ikut ngatur tentang hubungan kami berdua. Noah menghela napas. Dia ngelarang banget anaknya naik motor. Akhirnya, gue terpaksa beraniin diri kredit mobil. Lo bayangin aja gaji 8 juta. Terus udah kredit mobil. Pas-pasan banget, nih. Gimana coba mau nikahin Meira? Dia pasti nggak mau diajak hidup susah atau ngontrak. Belum nikah sama dia aja, hutang gue udah numpuk. Nih, karena ngikutin gaya hidupnya. Naila menyimak cerita Noah. Gimana ya cara gue nanggepinnya? Bingung juga sih. Naila mengerucutkan bibirnya. Tapi bukannya sifat manja Meira itu yang bikin lo jatuh cinta sama dia. Awal-awalnya iya sih, tapi kalau begitu terus, kan jadi beban buat G-nya juga. Lo udah coba bahas ini sama Meira? Udah gue coba, tapi nggak bisa. Gue baru ngomong 2 kata aja. Dia udah nangis, udah mikir gue nggak sayang sama dia. Ribet deh. Nih,
Noah mendesah berat. Kalau saran gue sih, mending lo pikir-pikir dulu. Coba bicarakan lagi dengan Meira. Selagi masih bisa dipertahankan, pertahankan dulu. Daripada entar ujung-ujungnya lo nyesal pas sudah bubar. Kan nyari orang baru yang klop juga nggak mudah. Apalagi lo udah masuk ke lingkungan pertemanan Meira, udah kenal keluarganya juga. Terang Naila. Noah menoleh pada Naila. Lo nyesal putus sama Atlas. Naila sedikit terkejut ketika Noah tiba-tiba menyebut nama Atlas. Naila menundukkan kepalanya. Ya sahutnya lirih. Itu makanya, gue nggak pengen lo merasakan penyesalan yang sama juga. Emang alasan lo putus sama Atlas apa sih? Nih, gue aja baru tahu kabar lo putus. Itu juga dari Meira lo. Naila menghela napas. Waktu itu gue lagi di fase nggak bisa berpikir jernih aja. Setelah bokap meninggal, gue ngerasa emosi gue nggak stabil. Jadi gue minta putus karena nggak mau aja Atlas jadi pelampiasan emosi gue. Tapi secara nggak langsung, gue juga nyakitin dia. Dan, karena ketololan gue itu, gue jadi ngalamin dua kehilangan besar sekaligus. Kehilangan bokap dan kehilangan Atlas. Naila tersenyum getir. Tapi ya mau gimana lagi ya, udah kejadian juga. Kadang, kita harus melewatinya dulu baru kita bisa mengerti. Timpa Noah. Naila mengangguk-angguk setuju. Atlas menginjakan kaki di perusahaannya dan langsung disambut dengan sapaan hangat oleh karyawan-karyawan cewek. Selamat pagi, Pak Atlas. Dasinya agak miring tuh, Pak. Mau saya bantuin ngebenerin? Pak, enggak usah. Makasih. Atlas menyahut dingin. Pagi ini mau minum kopi atau teh, Pak? Atau mau minuman lain? Karyawati yang lain masih mencoba menggodanya. Nomor, thanks. Lagi-lagi Atlas memberi sahutan dingin sambil berlalu memasuki lift. Itu membuat para karyawannya jadi saling pandang. Itu Pak Atlas kenapa ya? Biasanya juga dia yang ngegodain kita. Tumben-tumbennya dingin kayak es batu gitu. Padahal gue baru warnain rambut. Pengen banget dikomentarin Pak Atlas. Omset perusahaan menurun kali. Bukannya bulan ini meningkat ya? Atau jangan-jangan karena patah hati? Mereka sibuk membicarakan Atlas, sementara Atlas sudah masuk ke dalam ruangannya. Ia langsung mengecek semua dokumen yang sudah bertumpuk di atas mejanya. Sekitar 3 jam Atlas fokus dengan pekerjaannya. Setelah itu, ia memutar kursi menghadap dinding kaca yang membuatnya bisa melihat keluar. Tatapannya nanah, kendati tatapannya tertuju pada gedung-gedung lain di hadapannya. Sebenarnya pikirannya sedang tertuju pada Naila. Sebagaimana kepergian Naila mengubah hidup Atlas, kedatangan gadis itu lagi juga membuat Atlas kembali menjadi sosok yang berbeda. Bahkan Atlas seperti sudah tidak tertarik lagi pada gadis-gadis lain yang ada di kantornya. Mulai merasa pengap dengan lamunannya sendiri, Atlas pun pindah ke ruangan Yuda. Udah langsung masuk kerja aja loh. Gak mau honeymoon dulu apa? Duit udah habis bikin pesta kemarin. Nabung dulu. Balas Yuda santai. Salsa mau? Justru Salsa yang gak pengen minta honeymoon. Nggak mau terlalu membebani gue katanya. Iya deh. Pengantin baru. Lagi happy-happy ngebanggain pasangannya. Atlas menyandarkan punggungnya di sebuah kursi. Yuda memerhatikan mimik wajah bosnya itu. Kenapa lagi sih? Udah ketemu Naila. Masih aja kusut gitu. Kenapa bahas Naila mulu sih? Kayak enggak kena topik lain aja. Elak Atlas. Emangnya ada yang lebih menarik dari Naila? Yuda masih terus menggoda. Atlas diam. Karena menurutnya pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Wise keren banget nih Naila. Yuda bergumam saat melihat postingan Naila di Instagram. Kalau dosennya cantik begini, mahasiswanya pasti betah di kelas. Enggak bakal ada yang ngantuk. Naila jadi dosen. Atlas tidak bisa menahan mulutnya untuk tidak bertanya. Yuda langsung mengulum senyum. Sudah hafal betul dengan kegengsian temannya itu. Dia ngajar di kampus kita dulu. Kali aja lo mau nyamperin ke sana. Atlas menyunggingkan senyum sinis. Ngapain juga gue harus ke sana?